Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Habib Muzaki, perwakilan dari kelompok 6 PKL STMKG 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang gangguan-gangguan cuaca yang berdampak atau mempengaruhi penerbang, seperti visibility, angin kencang, turbulensi, dan lainnya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang nilai Richardson sebagai penentuan lapisan turbulensi dengan memanfaatkan data-data cuaca permukaan atas. Turbulensi merupakan pergerakan udara yang acak, kacau dan dihasilkan oleh beberapa faktor penyebab, seperti perpindahan panas dari permukaan dan gesekan angin secara vertikal. Terdapat beberapa jenis turbulensi yang dapat dikelompokkan berdasarkan faktor penyebabnya. Turbulensi dapat berpotensi menimbulkan gangguan kenyamanan dan keselamatan pesawat. Saat terjadi turbulensi, secara umum kondisi atmosfer tidak stabil sehingga dapat mengganggu kegiatan operasional pesawat baik saat terbang atau take off, saat melakukan perjalanan, serta maupun saat mendarat atau landing. Pendekatan yang banyak dilakukan untuk menghitung turbulensi adalah menduga besar energi kinetiknya, itu salah satunya. Ada pula perhitungan lainnya, yaitu menggunakan bilangan Richardson sebagai kriteria ada tidaknya turbulensi. Sehingga pada analisis kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan ada tidaknya turbulensi dengan menggunakan nilai Richardson untuk melihat ada atau tidaknya turbulensi. Dalam analisis nilai Richardson atau RI untuk menentukan ada tidaknya turbulensi, kami mengambil kasus hari di mana terjadi hujan selama tahun 2020 dengan kategori hujan sedang hingga hujan dengan sangat lebat. Data curah hujan harian ini diambil dari BMKG Solo. Setelah itu, kami mengambil data permukaan atas yang didapatkan dari University of Wyoming dengan mengambil data pada pukul 00 UTC. Dalam tahap pengerjaannya, setelah kami mendapatkan hari hujan selama tahun 2020, kemudian kami menyeleksi hari di mana terjadinya hujan dalam kategori sedang hingga kategori lebat. Setelah itu, kami mengunduh atau mengambil data permukaan atas dari University of Wyoming pada pukul 00 UTC. Data dari Wyoming ini kami olah di Excel yang digunakan untuk mencari suhu potensial virtual. Setelah kita mendapatkan suhu potensial virtual yang menggunakan rumus berikut, kemudian kita mencari vektor angin U dan V dari data kecepatan angin yang ada. Setelah kedua data ini dapatkan, kemudian baru kita bisa menghitung bilangan Richardson atau RI. Dari setiap kasus per hari, kami mencari nilai RI-nya dan menentukan kondisi atmosfer pada lapisan tersebut dan nilai RI-nya. Pada analisis ini, kami membatasi lapisan hingga 700 mbar saja. Setelah nilai RI didapatkan, kita melihat kriteria turbulensi yang ada. Apakah nilai RI yang kurang dari 0 artinya ada turbulensi dengan konvektif yang kuat, sedangkan nilai RI yang di antara 0 hingga 0,25 artinya ada turbulensi tapi dalam konvektif yang lemah. Kemudian nilai RI yang lebih dari 0,25 artinya tidak ada turbulensi. Berikut salah satu contoh perhitungan untuk mendapatkan nilai RI, kondisi atmosfer, dan ada tidaknya turbulen dengan memanfaatkan Microsoft Excel. Pada bulan Januari, hujan sedang terjadi pada tanggal 10. Terlihat pada lapisan 931, 925, dan 850 terjadi turbulensi dengan kondisi atmosfer yang stabil. Nilai RI yang paling kecil terjadi di 931 mbar. Sedangkan untuk lapisan permukaan dan lapisan 700 mbar
tidak terjadinya turbulensi. Kemudian pada tanggal 25 Januari, hujan terjadi dalam kategori yang sangat lebat, di mana pada lapisan permukaan terjadi turbulensi dan lapisan 852 terjadi turbulensi dengan nilai turbulensi atau nilai RI yang paling kecil, yaitu pada di lapisan permukaan sebesar 0,09, di mana kondisi atmosfernya dari lapisan permukaan hingga lapisan 700 milibar dalam kondisi yang stabil. Kemudian pada bulan Desember, yaitu pada tanggal 6 Desember dengan kategori hujan yang sedang, di mana lapisan yang terjadi turbulensi cukup lumayan banyak, yaitu pada lapisan 1008, 1001, lapisan 1000, lapisan 850, serta lapisan 819, yang dimana turbulensi terkuat terjadi pada lapisan 819 dengan nilai RI sebesar minus 10,93 dengan kondisi atmosfer yang labil. Sedangkan untuk lapisan 850 kondisi atmosfer dalam keadaan netral sehingga turbulensi terjadi secara lemah. Begitu pula dengan lapisan 1008, 1001, dan 1000 kondisi atmosfer yang stabil menyebabkan turbulensi terjadi secara lemah. Kesimpulan yang kita dapat bahwa dalam analisis ini kami tidak memperhitungkan kapan waktu terjadinya hujan, sehingga pada analisis ini kami hanya menganalisis hari di mana terjadinya hujan tanpa memperhitungkan waktu dan jam terjadinya hujan. Kemudian kami hanya memanfaatkan data permukaan atas pada pukul 00 UTC saja, yang dimana yang kita tahu secara teori bahwa pada pagi hari sebagian besar kondisi atmosfer dalam keadaan yang stabil. Sehingga perlu dikembangkan lagi analisis nilai RI ini untuk menganalisis ada tidaknya turbulensi, karena nilai ini sangat bermanfaat bagi pesawat baik saat terbang atau take off, saat melakukan perjalanan, dan saat melakukan pendaratan. Mungkin sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.